Apa? Silakan nanya. Mat lazim kilmi bedanya dengan mat lazim harfi. Mat lazim kilmi bedanya dengan mat lazim harfi. Dari judul udah beda. Kilmi kalimat dalam kalimat, harfi huruf. Panjangnya sama-sama dibaca 6 harokat. Ya, ini sebab mat bertemu sukun asli. Kan kilmi sama harfi sukun asli atau tasdid kan? Ya enggak? Ya? Ya atau enggak? Ya kan? Kita tahu dulu sebabnya. Sebab bertemu sukun asli atau tasdid. Ya. Jadi kalau kilmi itu ya, kalimah itu, sebab kalau kita lihat itu, coba perhatikan misal contoh di buku ibu itu pada lafaz kata wala dhalin. Ya, huruf dhad fathah bertemu dengan tasdid, kan gitu. Jadi dalam satu kalimat kan. Tapi kalau harfi di dalam huruf, tapi hurufnya ibu bacanya tetap 6 harokat, kan begitu. Contoh, huruf-huruf yang dibaca 6 harokat, fawatihu suara roh atau huruf muqatta'ah yaitu ada 8. Contoh, jika membaca alif lam mim, lamnya 6, mimnya 6, itulah mat lazim harfi. Tapi kalimat ya di dalam kalimat. Contoh, kata walad dhalin atau min dabbah, gitu kan? Atau al-haqqah atau wassafat. Ya kan? Nah, itu bedanya. Paham Bu Ati? Iya. Dari judulnya aja kita sudah paham. Ya. Kilmi itu dalam kalimat, tapi kita baca 6 harokat yaitu mat bertemu tasdid. Ya, atau mat badal, kan gitu? Bertemu. Iya, kalau harfi kita hanya jumpai di awal-awal pembuka surah-surah tertentu aja dalam Al-Quran. Dia tidak akan kita jumpai dalam potongan kalimat, enggak. Jadi kalau harfi itu memang khusus di pembuka-pembuka surah saja, kan begitu? Jadi sering kita untuk pembuka surah-surah tertentu, misal Baqarah ada alif lam mim, ya, Yasin sinnya yang harfi. Kalau yang ianya tobi harfi, kalau sinnya lazim harfi, kan begitu? Iya, kalau kilmi ya boleh kita ketemui di awal. Misalnya al-haqqah di awal. Nanti kalau kata min dabbah boleh di akhir, boleh di tengah. Jadi kalimat itu nggak bisa kita tentukan mesti di awal saja, tidak. Ya, bisa di awal, di tengah, gitu ya kan? Atau di akhir. Misal kalau mau di akhir tuh walajan, ada kan ketemu di ujung-ujung ar-Rahman, kan gitu, nggak ada kedudukannya mau di mana. Tapi kalau di harfi memang hanya ditemui di pembuka surah tertentu di awal aja. Kalau yang lazim harfi kita tidak bisa ketemui di tengah-tengah kalimat atau ayat, nggak bisa. Itu aja ya. Itu bacanya harokannya harus 6 misalnya. Harus 6. Namanya nggak bisa 4, nggak bisa nego, nggak bisa dikurangi. Mutlak 6. Lazim artinya harus atau mutlak. Berarti harus kita lakukan dibaca 6 harokat. Macam ini misalnya ada tasdid ini bagaimana caranya? Al-an. Iya. Kalau al-an itu contohnya yang untuk mat badal. Jadi dalam judul buku ibu-ibu itu coba bahasanya ibu itu apabila mat atau mat badal bertemu sukun atau tasdid dalam kurung. Tasdid itu berasal dari sukun asli, kan gitu. Berarti kata al-an itu contoh untuk mat badalnya. Iya kan? Ada mat badalnya di sana? Itu pertanyaan Bu Dati, coba lihat bukunya masing-masing. Ada kelihatan mat badalnya di sana? Ada enggak? Ya kadang-kadang kita lupa dari judulnya tuh udah Afwan Kak Fitri, boleh saya papannya Kakak ambil Kak, biar kita tulis. Nanti kadang kalau cuman saya terangkan Ibu baca sendiri nggak ketemu tuh ya, padahal udah jelas. Jadi kalau bahasa dari kalimatnya aja, jasakillah khair, jadi kalimatnya saja kan bahasanya di situ sadar nggak, yaitu apabila mat, huruf mat dan mat badal, gitu kan bahasa di sana. Ada nggak kebaca situ mat badalnya? Ada nggak? Yang saya bilang ini ada nggak di situ? Ini saya bicara ini Ibu harus ketemu kalimatnya di buku Ibu supaya Ibu ngerti kalau baca sendiri. Ada nggak ketemu? Ada nggak? Kalau nggak ketemu bahaya. Hah?
Ada kan? Yang mana? Yang Saya bahasa ini huruf mat. Iya, huruf mat atau mat badal. Ada enggak bahasa ini? Ada kan? Maka saya bilang ketemukan dulu apa yang saya omongan ini. Jangan buat bilang nanti yang mana ya Ustazah tuh ngomong nggak ada dalam buku kami. Ada semua loh di buku ibu tuh. Cuman selama ini ibu tuh nggak pernah sadar gitu loh. Iya kan? Jadi kan pertanyaan Darti tuh bagaimana tuh Zah yang tertengoknya kita selalu jumpa katanya tasdid. Jadi saya bilang kan tadi, padahal di bukunya ada loh, ada mat badal gitu kan bahasa saya. Ibu ini hanya terfokus apabila huruf mat bertemu sama tasdid. Itu aja loh bahasanya. Nah, udah tuh ditanya bingung dulu pandang-pandangan dulu. Inilah. Bang melonya murid saya nih. Udah jelas dah saya bilang ada loh Bu di situ. Coba dulu ketemukan apa yang saya bilang. Karena kalau nggak kita duduk kan nggak saya bina baca buku tuh ibu bertanya sendiri. Bertanya bingung mungkin nggak mau. Apalah Ustazah tuh ngomong lantak aja bila Ustazah tuh bercerita. Nggak bisa. Rugi ya. Kan kalimat berarti itu tanya kan begini kalimatnya. Amzah. Nih, saya ngucap satu-satu loh. Amzah harokat fathah. Ini huruf mat kan? Lalu ada tanda lam sukun kan? Gitu kan? Ya enggak? Baru di sini. Gitu. Gini. Ada bendera, alis atau pedang, iya kan? Pertanyaan saya, ada mat badalnya di sini? Ada kan? Ini kan? Ya enggak? Baru bertemu sukun iya kan sukun tuh kan sukun asli kan? Sukun asli itu yaitu yang kita lihat di atas hurufnya, itu sukun asli bukan KW. Paham enggak? Jadi kadang bahasa gitu aja kalau ibu nggak paham, ibu semakin bingung. Makanya pahami. Maka saya suka bertanya, tanya ibu, saya bilang kan, nggak apa-apa bertanya mendetail apa itu sukun asli, itu bahasa itu kan. Lalu kita suka lupa tuh, sukun tasdid kata, dalam kurung bahwasanya tasdid itu berasal dari sukun asli kan gitu ya. Yang sering kita jumpai kalimatnya kan outbolin. Nih kita tulislah bo. Nih masuk lam. Tasdid. Tanah. Ini hamzah wasol. Nih. Kita seringnya jumpa tasdid. Sadar kita, paham, pintar, katam. Begitu ketemu ini bingung kita. Padahal di buku ibu tuh ada saya bilang. Yaitu mat sebab bertemu sukun asli dan tasdid satu dia bilang. Mat lazim kilmi. Ya dia bilang gitu kan. Yaitu apabila huruf mat atau mat badal bertemu. Kan katanya di situ. Cuman selama ini kita untuk membaca sendiri itu bingung. Ya kan. Hari ini saya tuntaskan. Jangan bingung lagi. Ada loh di bukunya semua. Paham ya? Jadi kalau ditanya. Kalau di sini matnya betul apabila mat atau mat badal. Di sini mat. Apa matnya di sini? Mana matnya di sini? Kalau kata outbolin apa matnya di sini? Ini outbolin ini mana huruf matnya? Hah? Kita sebelah Garuk palu saya. Iya saya tinggal tanya huruf matnya yang mana, bilang dulu huruf mat. Jangan bilang do. Alif sebelumnya berharokat fa. Saya tanya balik huruf do tuh huruf mat. Ti. Hei, ibu ini ada. Macam mana nggak mau dicubit buntutnya? Makanya kenapa ibu tuh tak paham, suka nggak sepele dasarnya. Kan selalu saya katakan, coba hafal dulu huruf mat. Jadi begitu kita melihat kalimat-kalimat contoh begini, jaga ditanya outdolin mana huruf matnya do. Namanya do tuh huruf mat. Hah, paham kan? Supaya saya sedang mendudukkan ibu ini biar pintar. Di sini kata mat badal udah ketemu nih loh, mat badalnya bertemu sukun asli. Ini contoh. Terus di sini apabila ketemu tasdid, mat bertemu tasdid, saya tanya dulu matnya mana? Do, enak aja do. Terus saya tanya lagi, siapa gurunya yang bilang huruf do itu huruf mat?
Sementara huruf mat itu alif sebelumnya berokat fathah, waw sukun sebelumnya berokat dhamma, ya sukun sebelumnya berokat kas. Berarti kalau di sini huruf matnya mana? Alif sebelumnya fathah za, di atas huruf dot nih za, donya yang dipanjang 2 rakaat itu mat. Gitulah, jangan do. Apa pula? Dah, ketemu, paham? Bertemu Tasdid. Inilah sebab dotnya dibaca 6 haraf. Paham Ibu? Paham Bun SMA? Aduh, Mak, begitulah tantangan kalau ngajar mak-mak nih. Hari ini aja besok lupa. Itu yang cakap anak murid saya. Paham nggak? Ya. Jadi kalau kita bacakan walau bo-nya 6, baru masukkan ke lamnya, kan gitu. Kalau ini berarti dibaca amzahnya 6 dulu. Al-ana waladhdallin, kan gitu. Tapi kita udah paham. Jadi kalau ini contohnya mat bertemu tasdid, kalau ini contohnya mat badal bertemu sukun maka judulnya di situ mat sebab bertemu sukun asli atau tasdid. 2, 1 mat lazim kilmi, 2 mat lazim hafi. Kasihnya contoh di buku Ibu. Iya kan, gitu kan? Iya. Tuh. Jangan cakap lagi tak paham. Ya, paham kan lihatnya? Jadi iya, kadang-kadang kita tuh malas memahami mat. Kenapa bisa malas? Karena dasarnya masih goyang. Ayo pahami dulu. Maka selalu saya sampaikan, Ibu, pahami dulu dasar mat. Hafal dulu huruf mat itu ada berapa. Dia akan berfungsi atau akan nyambung dengan pemahaman penajabaran nanti mat-mat selanjutnya. Nah, ini sekarang mat yang sebab dibaca 6 harokat gitu. Nih, paham ya? Jadi kalau al-ana ini amzahnya 6, baru masuk ke lam sukunnya. Itu 6 dulu amzahnya. Jangan kan ada pedang. Tak usah ada pedang ah. Apa lah pedang ni, balak betul saya sama pedang ni. Biar rasak pedang. Karena kalau ya sebentar, kalau level Ibu masih nyaman di pedang, tiba-tiba Al-Quran tu tak adakan pedang. Macam mana? Ini tak ada. Saya tanya dulu, pedang tak dibuat? Bisakah karena pedang itu tadi tak buat kita tinggalkan matnya? Tidak itu pedang alis atau bendera lah istilah kita sebut. Itu sebab aja dibuatlah kaidah, diisyaratkan yang lebih dibaca 2 harokat, muncullah istilah, ada bilang pedang, alis, apa lagi? Satu lagi bendera. Ini semuanya karena matnya lebih dibaca 2 harokat. Iya. Tapi kalaupun lah seandainya tak macam ada pedang, tidak ada juga alasan kita meninggalkan matnya karena pedang itu tak ada. Makanya saya bilang, pahami cara melihatnya, bukan fokus di pedangnya. Karena kalau Ibu baca di Al-Quran dengan mushaf Arab asli, tak ada pedang, titik pun tak ada, harokat pun tak ada, baru raso. Tidak, jadi tak boleh kita tuh memahami sekedar pedang aja zah, tak, bukan ya. Itu maksudnya gitu ya. Nggak bisa ngomong kalau tak ada pedang macam kita tak tahu zah, berarti belum duduk ilmunya, masih merangkak. Kan saya bilang cara melihatnya bukan di pedang, enggak di pedang, bukan di pedang cara melihatnya. Tapi syaratnya tadi ini dibaca 6 karena mat badal bertemu sukun barulah dia dibaca Kalau ini karena mat ini alif sebelumnya fathah, huruf dotnya ini yang bermat, dan mat ini bertemu harus dibaca Jadi syaratnya matnya yang dipahami, mat bertemu tasdid, mat badal bertemu sukun, bukan pedang. Karena ini yang 2 ini dia mat dibaca lebih 2 harokat, muncullah kode bendera pedang alis nih. Tapi seandainya kalaupun ini tak ada terbuat nih, misal tetap harus kau baca 6, tak ada alasan tak pedang. Makanya saya nggak suka murid itu standar nengok pedang, tak pedang zah, tak boleh, tak bisa. Al-Quran banyak kata-kata ini atau khusus ini kita, maksudnya dari surah apa? Banyak min dabbah. Ya dabbah ya yang tasdid itu kan. Iya, yang ini. Maksudnya ngelihat. Ini enggak, ini al-an aja. Karena kalau Allah amzahnya ada lihat lafaz Allah yang begini, amzah
Tapi di sini bukan sukun tasdid kan? Ada enggak? Allah, tapi tasdid ya. Kalau al-ani aja yang sukun. Gitu kan? Kalau ini mad badal bertemu tasdid. Tasdid ini asalnya dari sukun itu loh pemahamannya. Gitu ya. Ayo monggo, siapa lagi tanya? Mulai bingung, jangan tambah bingung. Padahal barang ini udah sering dibahas, ya kan? Tapi tak apalah kalau mak nih sering putar kaset dah kusut, tarik lagi, gulung lagi, putarkan kembali. Jadi level kita jangan terfokus ada bendera tak ada bendera ya. Dudukkan sebabnya. Walaupun kita tidak terlihat bendera